pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Membina Kehidupan Abadi atau terjemahan lamanya Perumpamaan Tuhan Yesus. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini kembali lagi membawa pemikiran kita untuk datang kepada Kristus, menyerahkan kehidupan kita di bawah kaki salibnya sehingga dia dapat memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Pelajaran-pelajaran mengenai perumpamaan Tuhan Yesus ini dapat kembali menguatkan kita, khususnya kita yang hidup di detik-detik kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan akan diri kita. Pada saat ini saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke pasalnya yang pertama, judulnya mengajar dalam perumpamaan. Ya, jadi dalam ajaran perumpamaan, Kristus prinsip yang sama tampak sebagaimana di dalam tugasnya sendiri di dunia ini, supaya kita dapat mengenal tabiat ilahi dan kehidupannya. Kristus menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yang ilahi dinyatakan dalam kemanusiaan, kemuliaan yang tidak kelihatan dinyatakan dalam bentuk manusia yang kelihatan. Manusia dapat mempelajari perkara-perkara yang tidak diketahui dari perkara-perkara yang diketahui. Perkara-perkara surga telah dinyatakan melalui benda-benda dunia. Tuhan ditunjukkan dalam wujud manusia. Demikian pula dalam ajaran Kristus, hal-hal yang tidak diketahui dilukiskan oleh hal-hal yang diketahui. Kebenaran-kebenaran ilahi digambarkan oleh perkara-perkara dunia yang dikenal baik oleh kebanyakan orang. Ya, jadi kitab suci mengatakan semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, supaya genaplah firman yang disimpan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Ya, dengan menggunakan alam dalam pengajarannya, Kristus berbicara mengenai perkara-perkara yang telah dijadikannya dengan tangannya sendiri, ya, dan mempunyai mutu serta kuasa yang telah ditanamkannya sendiri. Dalam kesempurnaan yang asli, segala sesuatu yang telah diciptakan merupakan suatu pernyataan pikiran Tuhan. Bumi sekarang dirusakkan dan dinodai oleh dosa. Namun demikian, walau dalam keadaan yang terkutuk ini, masih banyak perkara-perkara yang elok tertinggal. Ya, pelajaran-pelajaran Tuhan yang praktis tidak dihapuskan. Bila dipahami dengan benar, alam berbicara tentang penciptanya. Ya, jadi betapa pentingnya kembali lagi untuk kita dapat menikmati alam ciptaan Tuhan. Disitulah kita akan merasakan akan kasih Tuhan. Karakter Tuhan itu akan kita rasakan sehingga kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, pada zaman Kristus, pelajaran-pelajaran ini telah kehilangan makna. Manusia telah hampir tidak dapat melihat Tuhan dalam pekerjaannya. Keadaan dosa umat manusia telah menyelubungi wajah ciptaan yang indah dan gantinya menunjuk kepada Tuhan. Pekerjaan-pekerjaannya menjadi sebuah perintah yang menutupi dia. Ya, manusia memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya. Ya, Kristus berusaha untuk menyingkirkan hal-hal yang mengaburkan kebenaran. Tirai yang dibentangkan dosa di atas wajah alam dibukanya ketika ia datang, memperlihatkan kemuliaan rohani yang dipantulkan oleh segala sesuatu yang dijadikannya. Ya, jadi semua ciptaan Tuhan yang dia sudah jadikan pada saat ini, inilah kasih Kristus yang dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita akan mendengar kicauan burung yang merdu. Kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu sempurna. Tuhan kita adalah Tuhan yang mau memberikan kita kesempatan demi kesempatan, sehingga kita dapat merasakan bagaimana Tuhan kita akan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Ya, dalam khotbah di atas bukit, kata-kata ini diucapkan kepada orang lain di samping kepada orang-orang, kepada anak-anak dan orang muda. Ya, perkataan itu diucapkan kepada orang banyak, yang di dalamnya termasuk laki-laki dan perempuan yang penuh kekhawatiran dan kebingungan dan kekecewaan serta kesusahan. Lalu Yesus melanjutkan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami pakai? Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Kemudian ia merentangkan tangannya kepada orang banyak yang ada di sekeliling. Dan katanya, tetap carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah Kristus menerangkan pekabaran yang telah diberikannya sendiri dengan bunga bakung dan rumput-rumput di ladang. Ia ingin agar kita membaca pekabaran itu dalam tiap-tiap bunga bakung dan setiap batang rumput. Perkataannya penuh jaminan dan mengukuhkan iman kepada Tuhan. Ya, jadi inilah ya bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kesempurnaan. Alam yang Dia sudah ciptakan bagi kita. Kita dapat nikmati itu dalam kehidupan kita kalau kita mau untuk datang kepada Tuhan, menerima akan kasih-Nya. Dalam awal mula pekerjaannya, Kristus telah berbicara kepada orang banyak dengan bahasa yang amat jelas, sehingga semua pendengarnya dapat memahami kebenaran-kebenaran yang akan membuat mereka mengetahui keselamatan. Banyak orang yang mendengar kebenaran itu tetapi tidak berakar dalam hati sehingga mudah tercabut. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan, sehingga kita boleh mengerti dari hal-hal yang sederhana itu, kita dapat mengerti dan kita dapat praktekkan di dalam kehidupan kita. Yesus ingin membangkitkan perasaan ingin tahu. Ia berusaha membangunkan orang sembrono dan mengingatkan kebenaran dalam hatinya. Kristus mempunyai kebenaran untuk dikemukakan kepada orang yang tidak bersedia menerimanya, bahkan memahaminya. Itulah sebabnya ia mengajar mereka melalui perumpamaan. Dengan menghubungkan ajarannya kepada peristiwa-peristiwa kehidupan, pengalaman atau alam, ia menarik perhatian mereka dan menaruh kesan dalam hati mereka. Sesudah itu, bila mereka memandang kepada benda-benda yang melukiskan pelajaran-pelajarannya, mereka mengingat perkataan guru ilahi itu. Bagi pikiran yang dibukakan terhadap Roh Kudus, makna yang mendalam dari pengajaran juru selamat makin lama makin terbuka. Rahasia-rahasia bertambah terang dan apa yang sulit dipahami menjadi jelas. Ya, Yesus berusaha mencari jalan masuk kepada setiap hati dengan menggunakan bermacam-macam perumpamaan. Ia tidak saja mempersembahkan kebenaran pada tahap-tahapan yang berbeda, tetapi menyampaikan seruan kepada para pendengar yang berbeda-beda. Ya, jadi minat mereka timbul melalui kisah-kisah yang diambil dari seputar kehidupan sehari-hari. Ya, alasan yang lain untuk mengajar dalam perumpamaan, di antaranya orang banyak yang berkerumun di sekelilingnya, terdapat para imam, para rabi, orang Saduki, serta tua-tua, orang-orang Herodian dan penghulu-penghulu, orang yang cinta dunia, orang yang gila kedudukan, orang yang penuh ambisi. Mereka juga mendengarkan akan perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus ini. Ya, untuk menangkap dari bibirnya sesuatu yang dapat dijadikan alasan untuk mendakwanya dan membungkamkan selama-lamanya. Oknum yang tampaknya menarik dunia kepadanya. Juru selamat mengerti tabiat orang-orang ini. Dalam perumpamaan ini, ia mencela kemunafikan dan perbuatan jahat orang yang menempati kedudukan yang tinggi. Dan di dalam bahasa kiasan membungkus kebenaran yang begitu tajam, sehingga kalau itu diucapkan dengan teguran langsung, mereka tidak akan mendengarkan perkataannya dan segera mengakhiri pekerjaannya. Ya, jadi dengan perantaran alam dan pengalaman hidup, manusia diajarkan mengenai Tuhan. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Ya, dalam ajaran perumpamaan juru selamat, terdapat suatu petunjuk mengenai apa yang mencakup pendidikan tinggi. Ya, pendidikan tinggi yang benar. Kristus dapat memaparkan di hadapan manusia kebenaran-kebenaran yang dalamnya dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi dalam semua ajarannya, Kristus membawa pikiran manusia berhubungan dengan pikiran ilahi. Ia tidak memimpin orang banyak itu untuk mempelajari teori manusia tentang Tuhan, tentang firman-Nya atau tentang pekerjaannya. Ia mengajar mereka untuk memandang Dia sebagaimana dinyatakan dalam pekerjaannya. Jadi betapa pentingnya untuk mempraktekkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, Kristuslah yang mengarahkan pendidikan bangsa Israel mengenai hukum dan peraturan. Tuhan berkata,
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, dalam kehidupan rumah tangga dan kebaktian keagamaan, kita senantiasa dibawa ke dalam hubungan yang tetap dengan alam dan dengan firman Tuhan. Demikianlah Kristus mengajar murid-muridnya di tepi danau, ya, di lereng gunung, di ladang dan di bawah pepohonan, di mana mereka dapat melihat alam yang melalui ia melukiskan ajaran-ajarannya. Ya, jadi pentingnya alam itu untuk kita. Biarlah kita dapat menyisihkan waktu kita untuk datang kepada Tuhan, melihat akan alam ciptaannya, sehingga kehidupan kita kembali lagi diberikan suatu hal yang begitu indah. Oleh sebab itu, melalui penciptaan kita harus mengenal Khalik itu. Buku alam adalah sebuah buku pelajaran yang besar, yang berhubungan dengan kitab suci yang harus kita gunakan untuk mengajar orang lain dari hal tabiatnya dan menuntun domba-domba yang hilang kembali kepada Tuhan. Manakala pekerjaan Tuhan dipelajari, Roh Kudus menyinarkan keyakinan ke dalam pikiran. Ya, jadi keindahan alam ini memimpin jiwa-jiwa jauh dari dosa dan penarikan duniawi, dan condong kepada kemurnian, kedamaian, dan kepada Tuhan. Terlalu sering pikiran murid-murid dipenuhi dengan teori dan spekulasi, yang dengan keliru disebut ilmu pengetahuan dan filsafat. Hendaklah segala sesuatu yang dilihat oleh mata mereka atau dijamah oleh tangan mereka dijadikan satu pelajaran dalam pembangunan tabiat. Dengan demikian kekuatan pikiran akan diperkuat, tabiat dikembangkan, seluruh kehidupan dimuliakan. Maksud Kristus dalam ajaran perumpamaan ini ialah sesuai dengan tujuan hari perhentian, agar mereka dapat melihat Dia dalam perbuatan tangannya. Hari perhentian meminta kita untuk memandang hasil ciptaannya serta kemuliaan Khalik. Dan Kristus telah menghubungkan ajarannya tidak saja dengan hari perhentian, tetapi juga dengan pekan kerja. Ia mempunyai hikmat bagi orang yang membajak dan menabur benih. Dalam membajak dan menabur, menanam dan menuai hasil, ia mengajarkan kepada kita untuk melihat suatu gambaran dari pekerjaan rahmat dalam hati. Demikianlah dalam setiap bidang pekerjaan yang bermanfaat dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan, ia ingin kita mendapatkan pelajaran dari kebenaran ilahi. Ya, maka pekerjaan kita sehari-hari tidak lagi menyerap perhatian kita dan membawa kita untuk melupakan Tuhan. Ia akan terus-menerus mengingatkan kita dari hal Khalik dan penebus. Pemikiran tentang Tuhan akan melintas seperti benang emas melalui segala kekhawatiran rumah tangga dan pekerjaan kita. Bagi kita, kemuliaan wajahnya sekali lagi akan menduduki wajah alam. Kita selalu akan belajar pelajaran-pelajaran yang baru mengenai kebenaran semawi dan bertumbuh ke dalam peta kesucian. Demikianlah kita akan menjadi murid Tuhan, dan di dalam tugas di mana kita telah dipanggil, kita akan tinggal di hadapan Tuhan. Ya, jadi jangan biarkan kesibukan dan pekerjaan atau rutinitas kita sehari-hari ya membuat kita melupakan Tuhan. Ya, pemikiran tentang Tuhan akan melewati segala kekhawatiran kita. Ya, dan juga tinggalkanlah dosa dan segala hal yang menghalangi kita mengenal Tuhan. Ya, dan sama seperti orang-orang yang tidak percaya, seperti orang-orang Farisi, Saduki, dan orang-orang yang hanya mau yang menjatuhkan Yesus. Ya, jangan sampai kita yang menjadi orang-orang yang dikeraskan hatinya, sehingga pada saat Yesus memanggil kita, kita tidak peka. Tapi biarlah kita mau merendahkan akan hati kita untuk menerima akan setiap pengajaran Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, jadi inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita mau terus mengandalkan Tuhan kita. Kita mau menyisihkan waktu kita untuk datang menikmati alam yang Tuhan sudah berikan bagi masing-masing kita. Sehingga disitulah kita dapat disegarkan kembali. Kita dapat diberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen masing-masing
untuk terus mengandalkan akan Bapa kita yang ada di surga. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.